Christy Chu mengejar langkah Edwardku. Tuan, apakah nyonya besar galak? Tanya Christy. Sebentar lagi kau bisa mengetahuinya, ucap Edward Gu. Mereka berdua sampai di ruang makan. Edward menggandeng tangan Christy, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Christy. Tersenyumlah. Perintah Edward Gu. Christy Chu memasang senyuman termanisnya. Nyonya Gu, selamat malam. Sapa Christy seraya memberikan hormat membungkukkan badannya. Nyonya Gu merasa senang melihat sopan santun Christy. Tinggal di tengah-tengah kota modern seperti ini, sudah jarang sekali menemui anak gadis masih menjunjung nilai-nilai luhur norma. Ya, gadis manis, ucap Nyonya Gu sambil menarik Christy untuk duduk di sebelahnya. Mereka bertiga duduk dengan tenang di meja makan bundar tersebut. Selesai makan, Nyonya Gu mengajak Christy meminum teh herbal untuk menambah stamina tubuh. Ceritakanlah tentang dirimu, ucap Nyonya Gu kepada Christy Chu. Christy mulai menceritakan tentang dirinya. Jika dia dari keluarga sederhana, ayahnya hanyalah seorang pegawai negeri yang bekerja menjadi seorang guru, dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bis ketika dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Semenjak itu dia hidup di bawah asuhan Nyonya Xie, sahabat baik ibunya. Edward berpura-pura tidak mendengarkan cerita Christy. Edward terlihat serius membaca majalah yang ada di tangannya. Pada nyatanya sebenarnya dia mendengarkan dengan sangat-sangat serius. Xie, apakah itu ibu dari Eric Xie? Pria brengsek yang telah mengkhianatinya, pikir Edward. Dasar wanita bodoh. Bisa-bisanya dia tertipu cinta palsu selama 7 tahun dari pria brengsek itu, ucap Edward dalam hati. Edward memandangi dua wanita yang ada di hadapannya ini, mengobrol dengan akrabnya. Bagus sekali akting wanita ini, pikir Edward. Nyonya, rumah keluargaku ini sangat indah. Sangat-sangat indah, ucap Christy memuji. Benarkah? Apakah kau akan menyukai jika bisa tinggal di sini? Tanya Nyonya Gu. Tentu saja, tinggal di rumah sebagus ini, hanya orang bodoh saja yang menolaknya, ucap Christy sambil memandang mengejek ke arah Edward Gu. Mah, sudah malam, aku akan mengantar Christy pulang, ucap Edward Gu yang kesal mendapatkan tatapan provokasi dari Christy Zhu. Lain kali bawa kembali Christy Chu ke rumah ini, ucap Nyonya Gu kepada putranya. Sambil tersenyum, Edward Gu melingkarkan tangannya di pinggang Christy Zhu. Tentu saja, Mai, jawab Edward sambil mencium puncak kepala Christy dengan lembut, membalas provokasi yang tadi Christy berikan kepadanya. Berani-beraninya kau menyindirku sebagai orang bodoh, ucap Edward Gu berbisik kepada Christy Zhu. Christy ingin sekali menghempaskan presiden direkturnya ini. Namun demi menjaga hati Nyonya Gu yang sudah berlaku ramah terhadapnya, Christy Chu memilih menahan kemurkaannya kepada pria yang sedang merangkulnya ini. Edward mengantarkan Christy Zhu pulang. Apakah ini tempat tinggalmu? Tanya Edward sambil melihat kanan kiri lingkungan tempat tinggal itu. Untuk saat ini aku masih menumpang tinggal di tempat temanku, ucap Christy. Nanti setelah aku menerima gaji pertamaku, baru aku akan pindah, ucap Christy lagi. Besok bonusmu akan ditransfer, ucap Edward Gu. Benarkah? Tanya Christy dengan berbinar memandang presiden direkturnya ini. Apa menurutmu aku memiliki tampang seorang pembohong? Tanya Edward Gu. Tidak, bukan begitu. Lupakan saja pertanyaanku yang tadi, ucap Christy sambil tersenyum lebar membayangkan pundi-pundi uang yang akan ada di rekeningnya bertambah banyak di esok hari. Terlihat bagus. Alarm jam Christy berbunyi. Christy tersentak terbangun dan langsung meraih ponselnya membuka WP banking. Wajahnya tersenyum puas melihat angka nol yang bertambah di dalam rekeningnya menjadi puluhan juta dalam semalam saja. Christy segera bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas mandi. Dia berencana mencari unit apartemen yang bisa disewa di sekitaran dekat dengan kantor tempat dia bekerja. Setelah berkeliling ke beberapa agen, akhirnya Christy mendapatkan satu unit yang bisa disewa, bahkan dengan harga yang cukup murah. Christy merasa puas sekali karena bisa berhemat banyak. Christy membayar penuh sewa 1 tahun ke depan. Segala prosedur dan persyaratan telah selesai dipenuhi, Christy sudah bisa langsung menempati apartemen barunya.
Helen sedikit tidak rela kehilangan teman sekamarnya itu. Haruskah kau pindah? Tanya Helen. Tentu saja. Jawab Christy sambil memberi tanda kepada Helen untuk melihat ke arah pacarnya yang nampak berekspresi senang karena Christy akhirnya pindah. Lagi pula, jika nanti kau lembur dan pulang terlalu malam, kau bisa menginap di tempatku, ucap Christy. Ya kau berhati-hatilah di sana. Jangan terlalu merindukan aku nanti, ucap Helen. Christy sibuk menata dekorasi apartemennya. Ponsel Christy berdering. Ya direktur, ucap Christy. Apa kau sudah pindah? Tanya Edward Gu. Ya direktur, hari ini baru saja pindah, jawab Christy. Bagus, berikan lokasimu dan buatkan aku makan malam mie dingin pedas, ucap Edward. Itu, maksudnya apakah kau akan datang ke sini? Tanya Kirsty Chu. Tentu saja, bukankah sudah ada dalam kesepakatan kau datang jika aku pindah? Hari ini aku yang berbaik hati mendatangimu, masakan aku mie dingin dan juga daging panggang, ucapnya lagi, lalu menutup teleponnya. Ya Tuhan, apakah kepalanya baru saja kena bola sepak? Akhir pekanku yang tenang terobrak-abrik, Kirsty meringis kesal. Christy mengambil jaket dan tasnya lalu pergi ke toko serba ada untuk membeli bahan-bahan untuk membuat mie dingin. Baru saja pindah mana ada terfikir untuk memasak. Bukankah ada delivery food? Untuk apa susah-susah masak jika sedang dalam keadaan repot? Ya, hanya makhluk dingin satu itu yang suka sekali membuat hal kecil menjadi sebuah kerepotan, ucap Christy melirih dalam hati dan menghela nafas panjang. Direktur, apakah Nyonya Gu salah makan ketika sedang mengandungmu dulu? Kenapa kau menyebalkan sekali? Pikir Christy. Ponsel Christy berdering. Turunlah, jemput aku. Perintah Edward Gu. Nanti berikan aku satu kartu aksesnya, ucap Edward. Yang itu juga kah? Maksudku kartu akses, tanya Christy. Ya, aku adalah tuanmu, apakah kau lupa? Ucap Edward Gu sambil berlalu masuk ke apartemen Christy. Hai men, ini terlihat bagus, ucap Edward Gu dalam hati sambil memperhatikan dekorasi unit apartemen Christy. Edward memandangi Christy yang sibuk di dapur, lalu melangkah ke ruang tamu dan menyalakan TV. Edward merasakan suatu rasa yang aneh ketika wangi daging panggang menyeruak ke penciumannya. Rasa apa ini? Mengapa ku merasa seperti seorang suami yang sedang menunggu istrinya selesai memasak, pikir Edward Gu. Tiba-tiba saja Edward merasa datang ke sini hanya untuk memakan mie dingin pedas, sungguh keputusan yang sangat tepat. Hari ini sebenarnya dia diundang ke pesta para tuan muda di salah satu pulau pribadi. Namun dia menolaknya karena sedang malas meladeni para nona muda yang akan sibuk sepanjang malam untuk menarik perhatiannya. Lalu dia memiliki ide untuk makan malam mie dingin dengan Christy. Nanti pilih lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dari ini. Perintah Edward Gu. Siap Pak Bos, jawab Christy sambil memberi hormat dan tersenyum.